discontinuity ya di dalam satu material ya, sehingga ketika kita coba alirkan nanti medan magnet di sana, nanti akan terbentuk satu leakage field atau medan bocoran ya, di mana itu terjadi akibat garis gaya magnet yang terpotong ya karena adanya discontinuity tadi, sehingga nanti akan menarik partikel magnetik untuk berkumpul di sekitar medan bocoran. Nah, jenis material yang dapat diuji dengan menggunakan MPI ya, yaitu logam feros, artinya material-material yang memang memiliki sifat ferromagnetik, baja ya dan paduannya, besi cor ya. Jadi material-material yang memang bersifat ferromagnetik. Apa keterbatasan MPI ya? Keterbatasannya pertama karena memang pengujian ini hanya bisa digunakan pada bahan-bahan yang sifatnya ferromagnetik. Yang kedua, magnetic particle inspection ini terbatas pada deteksi cacat di surface, ya. Deteksi cacat di surface ataupun near surface. Jadi memang ketika ada cacatnya jauh ya dari surface, itu dia tidak akan akurat dan tidak akan bagus ya hasil yang bisa yang diberikan dari alat magnetic particle inspection ini. Nah, terus pemberian medan magnet ini harus diperhitungkan ya agar arahnya memang memotong sumbu utama cacat ya. Terus juga salah satu keterbatasan yang lain adalah kita membutuhkan demagnetisasi ya, dan juga pembersihan partikel magnetik ya dari permukaan setelah pengujian itu kita lakukan. Apalagi ya, keterbatasan yang lain adalah khusus profil-profil atau bentuk-bentuk khusus ya, biasanya akan timbul problem di lapangan. Itu adalah kita sulit untuk memprediksi bagaimana memberikan medan magnet dengan arah yang tepat tentunya. Nah, untuk bahan casting ya dan forging yang sangat besar ini diperlukan arus yang tinggi ya, sehingga kadang-kadang dengan arus-arus yang rendah itu tidak terbaca misalnya, ataupun tidak reliable di dalam pengujiannya. Terus juga kita harus menghindari adanya pemanasan lokal ya pada titik-titik kontak listrik ini. Terus diperlukan pengalaman tentunya dan keterampilan di dalam menginterpretasikan indikasi kerusakan atau indikasi cacat atau retak yang ada ya. Nah, prinsip kerja dari magnetic particle test ini ya, di mana magnetic particle test ini sebetulnya kalau kita kerjakan ya, atau kalau kita aplikasikan di dalam suatu bahan uji, dia bekerja berdasarkan adanya arus listrik ya. Dia bekerja diberikan karena kepada alat tersebut adanya arus listrik, yang dimana arus listrik tersebut ya digunakan untuk apa? Untuk magnetic flux, untuk memang memunculkan ada medan magnet dalam bahan ya, di dalam material yang akan kita uji. Dan arah medan magnet ini akan dibelokkan ya ketika terjadi ada kebocoran flux ya, ada kebocoran flux, dia akan dibelokkan seperti itu ketika dia melalui satu cacat atau kerusakan di situ. Salah satunya contohnya ada crack misalnya di sini, sehingga nanti medan magnet yang terjadi itu dia akan terjadi belokan. Kenapa? Karena memang di situ adanya satu discontinuity. Nah, bocoran flux magnetik ini nantinya akan menarik butiran ferromagnetik di permukaan. Ya, sehingga nanti lokasi cacatnya itu dapat terlihat oleh kita, dapat ditunjukkan, oh lokasinya di sebelah sini. Ya, seperti itu. Magnetic leakage field ya, bila ada cacat atau discontinuity misalnya di dalam suatu material yang sudah kita aliri medan magnet, maka cacat tersebut akan menimbulkan leakage field. Tadi saya katakan ada leakage field, the appearance of magnetic leakage field di sini ya. Jadi itu nanti akan menunjukkan bahwa di situ memang terjadi ada satu cacat atau retak ya, crack di material tersebut. Ya, karena memang di situ akan terjadi yang disebut dengan leakage field ya. Magnetic leakage field. Jadi akan ada satu konsentrasi magnetik di situ, karena memang di situ ada cacat atau retak yang terjadi.
Nah, di dalam memeriksa medan magnet yang leakage field ini, biasanya kita memberikan powder ya, partikel Fe2O3. Nanti kita bahas sebetulnya ada berbagai macam ya powder itu sebetulnya. Nah, nanti maka powder-powder itu yang kita berikan ya di material yang akan diuji ini nanti akan terlihat ya. Kalau terjadi adanya crack atau pores ya di situ, maka akan terjadi kumpulan ya, mengumpul di satu titik tertentu. Ya, si powder tersebut ya, serbuk-serbuk magnetik tersebut akan berkumpul di satu titik-titik tertentu yang menunjukkan adanya leakage field. Dan nanti pengumpulan ini akan berbanding lurus dengan intensitas ya, intensitas besarnya crack atau besarnya pores yang ada ya, sehingga nanti semakin besar itu biasanya nanti partikel-partikel magnetic powdernya itu akan berkumpul dan lebih banyak ya, sehingga nanti penampakannya itu akan lebih jelas ya dibandingkan mungkin yang lebih kecil, sehingga nanti ada flat ya, yang ini agak flat. Kalau yang besar itu magnetic leakage field-nya itu akan terlihat lebih tinggi ya, kumpulan partikel-partikel dari magnetic powder ya, seperti itu. Sehingga ini sebetulnya pada prinsipnya di dalam inspeksi dengan menggunakan magnetic particle inspection ya. Jadi kita bisa melihat kerusakan itu dengan adanya satu fenomena di mana serbuk-serbuk magnetik itu akan mengumpul di satu titik ya, di satu lokasi. Artinya di situ sudah ada terjadi magnetic leakage field ya. Nah, jadi magnetic particle crack indication ya, ini salah satu contoh hasil-hasil pengujian. Jadi ini yang diuji. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi akan terlihat hasil cracking ya yang ada di bahan atau di benda uji yang kita inspeksi. Ya, terjadi adanya cracking. Di sini pun ya bentuk yang ini indikasi adanya particle crack itu ini seperti ini, kita lihat di sini terjadi adanya satu cracking. Di mana kalau mungkin secara kasat mata kalau kita lihat benda ini awalnya benda uji yang kita uji ini tidak ada gitu ya, seperti cracking itu tidak ada. Ini pun gitu ya, kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak terlihat. Nah, tetapi ketika kita tes ya, kita uji dengan menggunakan magnetic particle inspection, nah akhirnya terlihat. Kenapa? Karena di situ adanya satu magnetic leakage field ya, yang akhirnya nanti bisa terlihat oleh kita adanya satu konsentrasi medan magnet di situ. Ini contoh-contoh yang lain ya, hasil-hasil yang bisa kita lihat, hasil dari pengujian EPI ya, yaitu magnetic particle indication ya. Jadi ini biasanya sambungan-sambungan las ya, itu bisa kita lihat juga, karena bisa jadi sambungan las itu terjadi hasil lasnya itu tidak bagus ya, tidak baik, atau sudah terjadi retakan ya di dalam sambungan las tersebut ya, sehingga itu perlu diinspeksi dengan menggunakan salah satunya adalah magnetic particle inspection. Nah, apa saja jenis-jenis pengujian di mana kita menggunakan magnetic particle inspection ya. Jenis-jenis pengujiannya ini adalah yang pertama yang kita kenal dengan Yoke magnetic ya, dengan Yoke magnetic. Nah, ini biasa ya digunakan di dalam pengujian magnetic particle inspection ini dengan posisi yang diubah-ubah ya, dengan posisi nanti yang diubah-ubah. Dan dalam proses pengujiannya ketika kita menggunakan Yoke ini harus dilakukan magnetisasi zigzag ya, ini seperti pada gambar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi contoh ini kalau kita punya plat baja, posisi Yoke ini kita harus ubah-ubah sesuai dengan orientasi cacatnya. Jadi two perpendicular position of Yoke for indication of transverse and longitudinal cracks. Ya, jadi kita harus merubah coba posisi-posisi yang lain, karena
seperti yang tadi sudah disampaikan di awal-awal slide, bagaimana ini harus bisa ya magnetic flux ini itu bisa memotong ya terhadap discontinuity atau memang terhadap sumber ataupun lokasi dari crack atau lokasi dari cacat di sebuah material ya seperti itu. Nah, jadi kita harus ubah-ubah posisi yoke-nya supaya nanti akan kita ketahui ya arah ataupun posisi dari crack yang terjadi ya seperti itu. Ini kalau kita ilustrasikan seperti ini, kalau kita memiliki ini misalnya las, sambungan las ya plat baja, ini yang disambung dengan las di sini. Nah, ini ada crack misalnya longitudinal crack di sini. Nah, maka ya dengan yoke ini akan terjadi magnetic field di sini misalnya, dan ketika dia memotong, magnetic field-nya itu memotong kepada crack yang terjadi, nah maka nanti akan terjadi tadi ya magnetic leakage field. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat dan menginterpretasikan bahwa ada satu ada crack ya yang terjadi yang muncul di sambungan las tersebut ya. Yang kedua, ada magnetisasi dengan konduktor pusat ya atau central conductor. Ya, jadi kalau tadi yoke, yang kedua caranya itu dengan magnetisasi dengan central conductor. Nah, jadi cacat yang terdeteksi ada cacat yang sejajar dengan sumbu ya. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk benda uji pipa ya, bentuk cincin ya dan sebagainya. Ini central conductor-nya, pipa ya, cacat longitudinal, cincin itu cacat transversal. Nah, jadi ini biasanya digunakan ya, digunakan pipa dan juga cincin itu untuk mengecek dua posisi atau dua kemungkinan cracking yang terjadi, yaitu cracking secara longitudinal ataupun cracking secara transversal. Ya, sehingga ini kita gunakan untuk bisa mendeteksi cracking atau cacat-cacat baik itu arah longitudinal ataupun arah transversal. Yang ketiga ada magnetisasi dengan coil, ya magnetisasi dengan coil. Nah, untuk benda uji batang ya dengan posisi cacatnya tegak lurus sumbu batang. Nah, jadi ini magnetic coil-nya. Jadi coil-nya kita pasang ya dialiri arus listrik ya. Jadi nanti cracking yang terjadi ya itu bisa kedeteksi oleh coil ini. Ya digunakan pada benda batang atau cincin dengan arah cacat yang transversal ya kalau kita menggunakan benda-benda yang silinder atau cincin bentuknya. Jadi intinya prinsipnya sama sebetulnya, cuma magnetisasinya saja yang berbeda. Ya, tadi ada yang menggunakan yoke ya, terus ada yang menggunakan central conductor, terus yang ketiga ini dengan menggunakan coil ya, magnetisasinya dengan coil ya. Terus yang berikutnya ada yang dengan magnetizing current ya, dengan arus ya. Jadi ini current-nya kita tempelkan di sini di area listrik ya, sehingga nanti akan terjadi magnetic field di sini juga. Nah, sehingga nanti retak-retak yang ada itu diharapkan terdeteksi ya ketika terjadi tadi ya intersection antara arah retak ya dengan magnetic field-nya ya. Jadi ini menggunakan elektrod ya. Jadi diberikan arus listrik ya di daerah tertentu, nanti kita bisa melihat ya kondisi ataupun respon dari material yang kita inspeksi ya, seperti itu. Terus ada yang sifatnya jenis pengujiannya kombinasi ya, kombinasi yoke dengan magnetisasi arus ya, itu digabungkan ya. Ini yoke-nya ya, ini ada magnetisasi dari arus, jadi digabung ya. Jadi magnetizing with current and yoke at the same time, indication of longitudinal and transverse crack ya. Jadi ini kombinasi ini
ini bisa mendeteksi baik itu cracking secara transversal atau cracking secara longitudinal ya di sini dengan menggunakan kombinasi pengujian antara Yoke dengan magnetisasi arus ya. Nah, metode pekerjaan MPI ini dibagi dua, bisa dengan ada yang disebut dengan magnet kontinu dan magnet permanen. Di mana yang kontinu ini magnetisasinya berlangsung terus ya pada saat digunakan bubuk kering atau suspensi basah. Terus kalau yang permanen, partikel ferromagnetik atau kering ataupun suspensinya digunakan setelah bahan dimagnetisasi dan gaya magnetisasinya dihilangkan. Jadi hanya digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki retentivity besar. Ya. Nanti tugas kalian cari istilah-istilah yang menurut kalian tidak di sini kurang familiar, maka cari ya. Itu tugas kalian. Nanti kalian bisa munculkan di laporan ya. Seperti ada retentivity mungkin ya, ataupun ada istilah-istilah yang memang itu cukup asing misalnya di telinga kalian, itu kalian nanti silahkan dicari ya. Jadi metode medan magnet yang kontinu ataupun yang permanen ya, itu metode pekerjaan dari MPI ini. Terus pemakaian partikel. Nah, tadi saya sudah menyebutkan dan menyinggung tentang pemakaian partikel ferromagnetik ya, atau disebut dengan tadi ya magnetic powder. Nah, jadi metodenya itu ada beberapa. Sebetulnya ada yang membagi 3 ya. Yang pertama dry visible, yang kedua wet visible, dan yang ketiga adalah wet fluorescent. Ya. Nah, di sini sebetulnya wet visible dengan wet fluorescent itu kurang lebih sama ya, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, metode kering dry visible ini partikelnya ini dalam bentuk serbuk kering. Ya, partikelnya yang kita pakai ini dalam bentuk serbuk kering. Dan cara ini cocok sekali untuk permukaan benda uji yang kita uji, yang sifatnya benda uji permukaannya kasar. Dan warna bisa kita pilih agar kontras terhadap benda uji. Jadi nanti ada warna-warna yang bisa kita pilih ya, warna-warna dari magnetic powder ini, supaya nanti terlihat kontras ya, supaya nanti kita bisa memastikan dengan baik, kita juga secara visual juga kita bisa yakin bahwa di sini sudah terjadi adanya cracking atau adanya retakan misalnya. Itu dry visible. Sedangkan wet visible atau wet fluorescent ini adanya ketika kita lakukan pengujian partikelnya dalam bentuk apa? Suspensi atau dalam bentuk cairan. Ya, bisa fluorescent atau tidak. Ya, jadi ini apa pilihan ya. Kalau yang wet visible saja berarti dia tidak fluorescent. Tapi kalau wet fluorescent maka dia partikel suspensinya itu fluorescent. Kalian ngerti ya fluorescent itu ya, berpendar ya. Jadi dia bisa berpendar, cahayanya itu jadi lebih ini ya, lebih terang. Ya kalau kita biasanya kan kalau dari sinar-sinar ini saja kita bisa ya yang fluorescent gitu sifat warna itu, sehingga bisa dibedakan ya antara yang bukan fluorescent dengan yang fluorescent. Dan cara wet visible dan wet fluorescent ini bisa ya digunakan kedua metode, baik itu medan kontinu ataupun medan yang permanen ya. Termasuk digunakan untuk permukaan yang halus ya. Nah, bila digunakan fluorescent ini terhadap UV biasanya sensitivitasnya akan naik ya, karena dia akan menyerap sinar hitam dan memancarkan sinar tampak. Itu kan fluorescent itu gitu konsepnya, sehingga itu akan lebih enak biasanya kita melihatnya nantinya, karena sensitivitas dari powder ini akan lebih baik ya ketika kita menggunakan yang fluorescent ya. Nah, pemilihan teknik MPI ini perlu pertimbangannya apa? Pertimbangan yang pertama adalah tentang kondisi permukaan ya. Kondisi permukaannya seperti apa? Kalau kasar itu kita gunakan metode kering. Kalau halus misalnya kita gunakan metode yang basah. Ya. Sebetulnya berkenaan dengan ini pilihan ya. Tetapi memang ini anjuran atau sarannya ini adalah karena berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan nanti bagaimana permukaan dari benda uji
ya yang akan kita inspeksi itu nanti akan mempengaruhi dari metode yang akan kita terapkan. Jadi kalau permukaan benda ujinya dia kasar gitu ya, dibandingkan dengan yang halus, maka kita pun nanti melakukan pendekatannya pun itu berbeda ya. Kalau yang kasar itu lebih tepat ya kalau kita gunakan dengan metode kering. Ya, jadi serbuknya yang dry visible. Ya, karena itu akan lebih terlihat lebih mudah ya kalau permukaan kasar. Sedangkan kalau permukaannya halus itu kita bisa pilih metode basah ya. Karena ketika metode basah ini ya kalau kita bayangkan ya kalau kita mempunyai satu permukaan tentunya ketika permukaan itu halus, nah dengan menggunakan wet visible ya magnetic powdernya yang memang suspensi, nah itu akan lebih baik ya, lebih bagus dan lebih nanti visible dibandingkan kalau dia kasar. Jadi kalau kasar kita pakai metode basah ya bisa ya kalau secara prinsipnya bisa saja. Nah tetapi nanti akan ada kendala-kendala ya, keakuratannya itu akan sedikit terganggu ya dibandingkan kalau kita menggunakan metode kering untuk permukaan yang kasar. Terus sedangkan untuk yang permukaan yang halus kita bisa gunakan dengan metode basah ya. Terus dengan retentivitas ya, kalau retentivitas satu material atau benda uji ya, benda yang akan kita inspeksi itu kecil misalnya retentivitasnya, maka kita bisa gunakan medan magnet yang kontinu ya. Sedangkan ketika retentivitasnya besar, nah maka kita bisa gunakan medan magnet yang permanen ya, yang sifatnya tadi kita sudah menyinggung ya antara medan magnet yang kontinu dengan medan magnet yang permanen. Nah, sehingga ini sekali lagi pilihan ya, tetapi sebetulnya ini anjuran-anjuran yang ini baik kita terapkan tentunya di dalam aplikasi